Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan bagi seorang muslim. Tidak, puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, melainkan juga menahan hawa nafsu serta hal perbuatan yang bisa menyebabkan batalnya puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat tertentu dan untuk meningkatkan ketakwaan kita bagi seorang muslim. Hikmah diwajibkannya puasa Ramadan, yang pertama, menggapai derajat takwa, karena dengan ini kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, bersikap lebih qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang kita punya. Yang ketiga, latihan mengontrol hawa nafsu. Yang keempat, bisa saling berbagi dengan yang lainnya. Yang kelima, puasa juga baik bagi kesehatan, baik rohani maupun jasmani. Yang keenam, selalu berusaha menjadi yang lebih baik. Yang ketujuh, meninggalkan kesenangan duniawi. Dan yang terakhir, melatih kita untuk hidup sederhana. Dalil yang menyatakan wajibnya puasa Ramadan disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, qad ja'akum syahrul ramadhan syahrun mubarakun farallahu alaikum siyamah yuftahu fihi abwabul jannati wa tughalla fihi syayatin fihi lailatul khairin min alfi syahri min hurumi fayruha faqad hurum, yang artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadan karena uzur. Yang pertama, mengqadha puasa, yaitu membayar atau mengganti puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Yang kedua, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Selain puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan bagi umat Islam, yang pertama puasa qadha. Puasa ini untuk menggantikan atau membayar sejumlah hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan karena sakit parah, karena perjalanan jauh atau berpergian, atau juga karena berhalangan baik haid maupun nifas pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu puasa kafarat. Puasa ini karena melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan. Pelaksanaannya yaitu 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, puasa haji dan umroh. Puasa ini wajib apabila melaksanakan haji dan umroh, di mana diwajibkan berpuasa tapi tidak dijalankan. Tapi bisa juga digantikan dengan penyembelihan hewan untuk membayar fidyah atau denda. Yang keempat yaitu puasa istisqa. Istisqa sendiri itu salat meminta hujan. Biasanya salat ini dilakukan atas dasar perintah pemerintah.
karena masyarakat yang sedang mengalami kekeringan. Puasa ini sebagai pelengkap dari sholat meminta hujan itu sendiri. Dan yang kelima yaitu puasa nazar. Dan puasa nazar itu adalah puasa seseorang bernazar atas sesuatu dan sesuatu itu terkabul, maka harus melaksanakan puasa nazar ini. Puasa sunnah yang pertama puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua puasa Tasu'a yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Yang ketiga puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang keempat puasa Tarwiyah dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang kelima yaitu puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keenam yaitu puasa Ayyamul Bid atau puasa yang dilaksanakan pada pertengahan bulan pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah setiap bulannya. Yang ketujuh yaitu puasa Senin Kemis, dan yang kedelapan yaitu puasa Daud. Puasa yang diharamkan bagi seorang muslim. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat, puasa yang dilakukan oleh seorang wanita yang haid atau nifas. Yang kelima yaitu puasa dahar, puasa yang dilakukan selama 1 tahun penuh tanpa berbuka 1 hari pun. Syarat sah puasa khususnya Ramadan yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga mumayyiz, yang keempat suci, tidak sedang haid atau nifas, dan yang kelima mengetahui awal masuknya bulan puasa Ramadan. Syarat wajib puasa khususnya puasa Ramadan, yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu melaksanakan puasa, dan yang kelima mengetahui waktu awal puasa Ramadan. Rukun puasa yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Etika puasa yang pertama menjaga lisan dan seluruh tubuh dari ketidaktaatan. Puasa seharusnya bukan sekadar sah atau tidak sah, tapi juga harus mempertimbangkan segala aspek etika ibadah dalam melaksanakannya. Pentingnya adab dalam melaksanakan puasa, bahwa puasa tidak melulu soal lapar dan haus, tapi juga soal menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan jahat, dosa, dan yang lainnya. 2. Mengatakan saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makan. Mengatakan saya berpuasa merupakan permohonan maaf dengan alasan tertentu. Tujuannya untuk menjaga perasaan yang mengundangnya. 3. Berdoa ketika berbuka. Doa berfungsi untuk memastikan pahala puasa kita, karena selama kita berpuasa kita pasti berbuat salah, paling tidak menggerutu atau tidak senang akan sesuatu hal. Dengan berdoa kita memohon agar Allah menerima amal puasa kita dan membalasnya dengan pahala. 4. Mengawali dengan makanan tertentu. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma basah, jika tidak ada dengan beberapa butir kurma kering, dan jika tidak ada dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Tidak semua orang dapat menyediakan kurma pada saat berbuka maupun sahur. Inilah menariknya karena Rasulullah SAW menjadikan air sebagai standar akhirnya.
Ini berarti bahwa berbuka dengan makanan dan minuman apapun selama halal dan suci bisa juga termasuk ke dalam kategori sunnah. Karena itu tadi, selain tidak semua tempat ditumbuhi kurma, ada juga faktor kemampuan ekonomi dalam menyediakan makanan. Kelima, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka sangat dianjurkan untuk orang yang berpuasa, karena setelah setengah hari memenuhi hak rohani dengan berpuasa, maka menyegerakan berbuka sebagai pemenuhan hak jasmani merupakan ibadah yang disunahkan. Menunda pemenuhan hak terhadap sesuatu adalah hutang. Orang yang menunda pembayaran hak meskipun dia mampu telah berbuat aniaya terhadap tubuhnya sendiri. Keenam, mengakhirkan sahur. Imam Izzuddin berpendapat bahwa mengakhirkan sahur dapat memperkuat puasa, dan waktu sebelum sahur bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah. Selain itu, mengakhirkan sahur dapat mengamankan kewajiban lainnya, yaitu sholat subuh. Tidak sedikit orang yang sahur jauh sebelum waktunya memilih tidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fari syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat puasa qada. Nawaitu sauma ghadin an qada'i fari syahri ramadhana lillahi ta'ala. Niat puasa kafarat. Nawaitu sauma ghadin li kafarati fardhalillahi ta'ala. Niat puasa nazar. Nawaitu sauma ghadin nazri lillahi ta'ala. Niat puasa Asyura. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Niat puasa Tasu'a. Nawaitu sauma ghadin an adai Tasu'a lillahi ta'ala. Niat puasa Syawal. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnati Syawali lillahi ta'ala. Niat puasa Senin Kamis. Nawaitu sauma yaumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Hari Senin. Nawaitu sauma yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Hari Kamis. Niat puasa Daud. Nawaitu sauma Daud sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa Tarwiyah. Nawaitu sauma al-tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa Ayyamul Bid. Nawaitu sauma ayyamil bid sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa Arafah. Nawaitu sauma Arafah ta sunnatan lillahi ta'ala. Niat berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau dhahaba duma'u wabtalatil uruku asubatil ajru insyaallah. Doa ketika sahur. Yarhamullahul mutahassirin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa memulai puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa merupakan kebutuhan jiwa. Kitalah yang butuh dan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berdoa kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Karena hanya orang-orang yang berdoalah yang merasa lebih dekat kepada Tuhannya, merasa dicintai, merasa diperhatikan, tidak takut, dan merasa lengkap karena Allah selalu di dekat kita. Dengan berdoa dapat menghapuskan dosa-dosa, sebab lewat doa-doalah yang berisikan pengakuan dosa, permohonan ampun, dan ikrar taubat dapat melebur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan juga doa dapat mengubah takdir, nasib, dan kondisi kita saat ini, sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa doa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim? Karena doa adalah keinginan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak seorang pun dalam perjalanan hidupnya yang tidak pernah mengharap atau tidak pernah merasa cemas, sehingga pada akhirnya sadar atau tidak sadar ia menyampaikan harapan atau menyampaikan keluhannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam melakukan apapun, kita berdoa untuk mendapatkan kemudahan dan keberkahan, dan juga hendak berpuasa pun kita berdoa, sehingga doa menjadi kebutuhan yang tidak dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.